Kamu tahu nggak sih, beberapa makanan tertentu bisa menyebabkan minyak di mukamu tambah banyak dan memperparah keadaan jerawatmu. Kalau kamu mau tahu makanan apa aja yang bisa menyebabkan tambah memperparah keadaan jerawatmu, simak ya di video kali ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susan Tristianti. Dalam video kali ini kita mau ngebahas tentang makanan apa aja sih yang sering kita temui tapi sering nyebabin jerawat kita tambah banyak, minyak di muka kita tambah banyak. Simak ya, jangan di skip biar kamu jauh lebih paham. Sebenarnya untuk membahas makanan ini pada dasarnya belum ada penelitiannya. Jadi sampai sekarang memang masih jadi perdebatan. Banyak orang kalau makanan tidak menyebabkan. Tetapi kadang-kadang makanan ini memperburuk keadaan dan memang tambah banyak jerawat dan minyak. Sepengetahuan saya, kalau saya praktek, yang saya temui di lapangan ya memang seperti itu. Jadi tidak sama pada semua orang. Tapi kita pelajarin aja biar setidaknya kamu yang memang pejuang jerawat, kamu yang memang mukanya berminyak, tahu makanan apa aja sih yang kamu harus hindarin. Oke ya, kita mulai dulu dengan yang nomor pertama adalah penyebab kita sering berminyak dan jerawatan. Kan apa sih? Oke, pertama adalah produk susu atau susu olahan. Susu murni dengan susu olahan pada dasarnya lebih baik susu murni. Susu olahan ini yang sering sekali menyebabkan minyak kamu tambah berlebihan. Apa aja sih contohnya, Dok? 1, es krim. Ya, terus susu rendah lemak, terus yogurt. Susu rendah lemak kan kenapa nggak boleh? Orang dia rendah lemak. Nah, salah. Jadi sebenarnya susu rendah lemak itu kadang-kadang kadar gulanya tinggi. Itulah yang menyebabkan muka kamu justru jadi berminyak dan jerawatnya parah. Terus coklat, ini makanan pasti semua orang rata-rata suka ya. Tetapi kalau kamu lagi jerawatan, apalagi lagi parah, lagi meradang, lebih baik coklat ini agak sedikit dihindari. Kenapa? Karena coklat ini pada dasarnya ketika kamu makan coklat, nanti protein yang ada di dalam tubuh kita atau ada di dalam muka kita itu akan terjadi peningkatan pelepasan protein. Ketika pelepasan protein meningkat, maka justru terjadi akan kuman atau bakteri penyebab jerawat itu akan menginfeksi kulit. Nah, jadi berhubungan dengan pelepasan protein. Jadi memang belum ada penelitian secara langsung ke arah sana, tetapi kemungkinan karena hal tersebut. Jadi lebih baik kalau kamu lagi jerawatan atau kamunya lagi haid, misalkan tumbuh jerawat, lebih baik kamu 3 hari sebelum haid, 3 hari sesudah haid gak usah dulu makan coklat. Oke ya. Terus juga makanan nomor 3 yang sering menyebabkan tumbuh jerawat adalah makanan yang mengandung karbohidrat dan gula yang tinggi. Makanan yang mengandung karbohidrat itu salah satunya adalah nasi putih. Nasi putih itu memang mengandung kadar glikemik yang tinggi. Tetapi kalau kamu makan sesuai dengan porsinya, itu memang tidak apa-apa. Tetapi kalau kamu makan dalam jumlah banyak sekali atau berlebihan, itu yang tidak boleh. Apalagi ketika muka kamu dalam keadaan jerawat parah atau berminyaknya parah, ya. Terus juga gula yang tinggi. Gula yang tinggi itu juga tidak boleh. Kenapa gula yang tinggi tidak boleh? Minuman manis itu. Karena tadi bisa menyebabkan hal yang sama juga. Sereal juga, sereal yang instan itu harus kamu hindari. Terus juga minuman kemasan, soda itu juga tidak boleh. Terus juga roti putih, terus kue-kue tuh yang terbuat dari tepung terigu. Terus juga permen, pasta, mie nih. Kadang-kadang mie instan nih, mie rebus, mie goreng. Nah, kalau kamu lagi jerawatan, tolong kamu agak sedikit kurangi dulu. Makanan yang mengandung karbohidrat dan mengandung gula yang tinggi, kamu lebih baik stop dulu. Selain sehat buat badan kamu, menurut saya itu juga makanan memang kadang-kadang tidak bermanfaat untuk tubuh kita. Apalagi kalau kita lagi jerawatan, sabar-sabar dulu aja ya. Kenapa sih makanan tersebut bisa menyebabkan jerawat atau muka makin berminyak? Karena makanan tersebut mengandung kadar glikemik yang tinggi. Ketika kadar glikemik tinggi, maka hormon pun akan tinggi. Ketika hormon akan tinggi, maka kadar minyak pun atau sebum makin akan banyak dan makin tinggi. Paham ya sampai situ? Terus yang keempat adalah makanan cepat saji. Ayo, siapa yang suka makanan cepat saji? Ayam tuh, kentang goreng dan burger, hotdog. Jadi makanan yang seperti ini pada dasarnya memang enak, semua orang juga tahu. Tetapi ketika muka kamu lagi bermasalah, badan kamu lagi bermasalah, itu tidak boleh.
Apalagi sebenarnya kalau kamu makan dalam waktu terus-terusan, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena makanan tersebut kadang-kadang banyak mengandung minyak yang berlebihan. Kita tidak tahu juga kualitas makanannya. Makanannya itu fresh kah atau makanan yang sudah lama kah atau gimana, kita tidak tahu. Kadar garamnya pun tinggi, terus kadar gulanya pun tinggi. Kadang-kadang mereka pun banyak mengandung susu olahan. Itu yang tidak boleh. Kenapa tidak bagus? Bukan hanya untuk cerita jerawat, tapi cerita untuk pola hidup, diet kamu, cerita untuk jantung kamu, pembuluh darah kamu. Kamu makan terus-terusan itu pun tidak bagus, dan penyebab obesitas juga. Paham ya? Jadi makanan cepat saji itu tidak boleh sering-sering. Kalau kamu sekali-kali boleh, tetapi tidak boleh kebanyakan dan tidak boleh sering-sering. Oke? Terus makanan apa sih dok yang bisa menyebabkan jerawat? Yang kelima adalah makanan yang kamu makan itu banyak mengandung omega 6, sedangkan omega 3-nya tidak. Jadi tidak seimbang antara omega 6 dan omega 3. Jadi omega 6 itu ada di jagung sama ada di minyak kedelai. Nah itu biasanya ada di ciki-cikian, makanan-makanan kecil tuh yang ciki-cikian itu banyak sekali. Jadi pada dasarnya makanan instan ya tadi saya bilang tidak boleh ya. Terus juga lemak trans. Nah, lemak trans ini pada dasarnya seperti kayak minyak. Nah, minyak yang kamu masak terus-terusan. Misalkan kamu goreng ikan pakai minyak, tidak sekali kamu goreng, 2 atau 3 kali masih dipakai lagi minyaknya, masih dipakai lagi. Kadang kamu beli juga goreng-gorengan yang di pinggir jalan dan lain-lain. Wah, selamat datang. Itu banyak sekali lemak transnya ya. Justru itu tidak boleh atau banyak atau memperburuk keadaan jerawat kamu. Jadi kalau kamu lagi jerawatan hebat, lagi minyak di muka kamu banyak atau kamu biasanya orangnya yang misalkan mau head itu jerawatan. Nah, hindari dulu makanan yang tadi saya bilang karena pada dasarnya makanan tersebut tidak bagus. Biskuit, keju, mentega itu juga termasuk dalam lemak trans. Itu yang harus kamu agak hindarin. Oke? Jadi kalau kamu lagi bertanya ke saya begini, "Dok, kok semua makanan nggak boleh sih? Terus saya makan apa? Kepiye?" Sebenarnya pada dasarnya kamu disuruh hidup sehat. Saya selalu bilang ke pasien saya, kamu tuh disuruh hidup sehat. Kenapa disuruh hidup sehat? Kamu hanya disuruh makan buah sama sayur yang banyak, terus kamu tidur yang cukup 6-8 jam, kamu disuruh olahraga, banyak minum air putih. Nah, itu sudah banyak minum air putih 2 literan, terus juga kamu harus banyak makanan yang mengandung antioksidan. Itu semua makanan yang bagus. Nah, diet yang bagus karena pada dasarnya jerawat sendiri disebabkan oleh banyak sekali penyebab. Kan saya sudah pernah bahas ya di video sebelumnya. Jerawat itu kan terjadi karena penyumbatan di pori-pori yang disebabkan oleh sel kulit kita yang sudah mati, oleh bakteri, dan oleh produk sebum yang berlebihan. Produk sebum berlebihan ini menyebabkan jerawat. Biasanya produk sebum berlebihan itu disebabkan oleh beberapa hal termasuk di dalamnya hormon. Hormon ini dipengaruhi oleh makanan karena makanan ini banyak mempengaruhi hormon. Makanan yang tadi kadar glikemiknya tinggi, makanan yang tidak sehat, minyak yang banyak, lemak trans dan lain-lain terus-terusan menyebabkan jerawatnya tambah banyak dan mukamu semakin berminyak. Paham ya? Jadi jangan pernah nanya ke saya, "Dok, terus saya makan apa dong?" Kamu disuruh makannya sehat, kamunya disuruh istirahat, kamunya juga disuruh tidak melakukan hal-hal yang tambah jerawat kamu tambah banyak seperti begadang dan lain-lainnya. Oke? Paham ya? Selamat berjuang untuk orang-orang yang sekarang lagi jerawat. Semoga video kali ini ngebahas, walaupun video saya yang sebelumnya ada juga yang ngebahas tentang jerawat, tetapi di video kali ini saya hanya ngebahas tentang makanan aja. Ya, selamat berjuang. Semoga jerawat kamu makin berkurang dengan jaga makanan, dengan pola hidup yang sehat. Oke, jangan lupa ketika kamu ada keluhan dengan jerawat kamu, jerawat meradang dan lain-lain, alangkah lebih baik kamu langsung konsulkan ke dokter yang memang kamu percaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika ada yang merasa ini manfaat buat teman kamu yang suka ngemil tuh, tapi jerawatan, jangan lupa kirim ke dia ya, biar dia jauh lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.